Ya, baik kawan-kawan sekalian, tentunya yang menyaksikan video ini penasaran sebenarnya berapa sih gaji dari para YouTubers itu. Dan saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk mereview YouTube channel Kreatif Berkarya ini yang konon katanya sudah dari 2 tahun yang lalu sudah termonetisasi dan sudah berpenghasilan. Saya akan langsung memperlihatkan beberapa sampel video yang menghasilkan setiap bulannya. Nah, besar kecilnya penghasilan seseorang YouTubers itu tidak bergantung pada seberapa banyak subscribernya. Artinya banyaknya subscriber tidak berpengaruh terhadap besar atau kecilnya penghasilan seorang YouTubers. Karena yang mempengaruhi besar atau kecilnya penghasilan kita dalam nge-YouTube itu adalah sejauh mana banyaknya jumlah viewersnya, misalnya dalam satu video. Dan nanti kita akan mereview sebenarnya berapa sih penghasilan sebuah konten video per 1000 penayangan dan lain sebagainya. Yang pasti para YouTubers itu digaji dari para pengiklan yang bekerja sama dengan Google AdSense. Itu urusan mereka lah, kita tidak tahu perkaliannya seperti apa, tapi nanti saya akan memperlihatkan di bagian YouTube Studio 2 sampel video yang sampai saat ini berkontribusi setiap bulannya memberikan penghasilan dolar ke YouTube channel Kreatif Berkarya. Jadi penghasilannya itu dari pengiklan di Google AdSense. Ya, jadi setiap Anda menyaksikan video-video kami ini, ya paling tidak dinonton lah iklannya, karena itu yang memberikan semangat buat kami untuk terus berkarya atau dalam membuat konten YouTube. Karena banyak sekali yang berasumsi bahwa jumlah subscriber yang banyak sudah pasti dolarnya banyak, sudah pasti penghasilannya banyak. Padahal bukan itu penentunya. Ya, karena orang yang atau YouTube channel yang memiliki subscriber kecil bukan berarti juga penghasilannya kecil. Karena penghasilannya tergantung sejauh mana atau seberapa banyak yang menayangkan videonya. Sekalipun subscriber kita misalnya cuma 1000 atau 5000, 10.000, tetapi konten-kontennya misalnya dibanjiri dengan penonton, bermanfaat, ketika ditonton dalam durasi yang lama, pastinya akan memperoleh penghasilan yang besar. Orang yang memiliki subscriber kecil bisa saja penghasilannya lebih besar ketimbang orang yang memiliki subscriber banyak tetapi viewernya kecil. Langsung saja kita review YouTube channel Kreatif Berkarya. Saya akan memperlihatkan gambaran penghasilan supaya kalian tahu sebenarnya penghasilannya itu gimana. Satu video misalnya bisa menghasilkan berapa dolar dalam setiap bulannya. Ya, saya akan mengambil sampel. Ini dia YouTube channel Kreatif Berkarya dengan 16.500 subscriber. Sejauh ini saya sudah mengupload sebanyak 398 video. Jumlah yang menurut saya lumayan banyak. Saya sudah membuat sebanyak 398 video. Dan saya akan mengambil 2 sampel video saja yang penghasilannya setiap bulan selalu masuk. Bayangkan saja, ini 2 sampel saja. Kalau misalnya semua video ini, 398 video ini berpenghasilan, bisa Anda hitung saja perkaliannya seperti apa. Tapi saya hanya mengambil 2 sampel video saja. Dan saya senangnya YouTube seperti ini. 2 video ini, satu video saya buat di tahun 2020, tentunya 2 tahun yang lalu, dan satunya itu di tahun yang lalu, tahun 2021, dan sampai sekarang terus menghasilkan. Artinya sekalipun video Anda sudah lama, tetapi selalu ditonton dan sampai sekarang ditonton, dan sejauh itu pun akan terus memberikan penghasilan. Ya, selama iklannya pun terus ditautkan oleh pengiklan atau Google AdSense. Baik, sampel videonya ada 2. Jadi yang pertama ya ini. Saya pernah membuat video tutorial tentang cara membuat website gratis. Dan video kedua adalah cara mengatasi laptop lemot. Kedua konten ini sama-sama tutorial, tetapi ternyata penghasilannya beda. Nah, yang laptop lemot ini jumlah viewer tiap bulannya itu lebih banyak daripada cara membuat website gratis ini. Viewernya lebih banyak yang cara mengatasi laptop lemot ini. Tetapi sekalipun viewer cara mengatasi laptop ini banyak,
bukan berarti penghasilannya lebih banyak daripada tutorial website ini. Dan itu ternyata betul. Ya, kita bisa lihat dari segi viewer. Ya, untuk video tutorial ini viewernya setiap bulannya itu ditayangkan sebanyak 31.000. Bayangkan 31.000 viewer itu lumayan banyak ya. Dan estimasi pendapatannya dalam sebulan itu, ini estimasi sebanyak 20 US dollar. Nah, ini dengan jumlah tayangan 31.000 dalam satu bulan. Kita lihat ini 31.000 ya penayangannya, penghasilannya 20 US dollar. Kita lihat yang cara membuat website. Ya, setiap bulannya itu hanya bisa menayangkan 8.000. Bayangkan dengan yang tadi 31.000, ini cuma 8.000, tetapi setiap bulannya itu menghasilkan 23 US dollar. Nah, artinya jumlah viewer pun tidak menentukan sebenarnya, bukan penentu paling atas, tetapi viewer jelas memberikan kontribusi penghasilan besar. Nah, ternyata para pengiklan itu atau Google AdSense itu mereka yang lebih tahu berapa, misalnya di tutorial ini kita tayangkan iklan kita, sekian pembayarannya, sekian yang bisa mereka peroleh. Ternyata itu urusan mereka. Jadi bisa saya analisis, ternyata setiap video iklan yang muncul di video itu harganya pun berbeda-beda. Buktinya ini tayangannya hanya 8.000 dalam satu bulan, tetapi pendapatannya 23 US dollar. Sementara yang tadi itu, yang ini, ya viewernya 31.000 dalam satu bulan, tapi hanya 20 US dollar. Nah, kalau mau lihat lebih jauh lagi, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya kita dibayar oleh Google AdSense. Nah, kita lihat video yang satu dulu, cara membuat website. Ini bagian pendapatan. Nah, ternyata cara kita memperoleh pendapatan itu kuncinya ada di bagian dua ini, yaitu RPM dan CPM. Apa itu RPM? Saya perbesar sedikit. Nah, keterangannya ada di sini. Nah, bisa dibaca. RPM berarti pendapatan per 1000 dan menunjukkan jumlah yang diperoleh per 1000 penayangan. Untuk menghitung RPM, estimasi pendapatan dibagi total penayangan dalam jangka waktu yang sama. Estimasi pendapatan mencakup pendapatan dari iklan, YouTube Premium, langganan, super chat, dan super stickers. Nah, ini adalah pendapatan Anda sebenarnya setelah dibagi hasil YouTube. Nah, ya bukan pendapatan sepenuhnya. Nanti setelah total pendapatan itu kita bagi hasil lagi dengan YouTube. Ya, tapi RPM-nya segini setiap 1000. Ya, jadi kita ingat, jadi 2,74 US dollar. Kita bulatkan saja menjadi, anggap saja per 1000 itu kita memperoleh 3 US dollar. Sekarang berapa sih? 1 dolar berapa? Nah, 1 dolar itu 14.996 rupiah. Anggap saja 15.000. Kita kembali ke sini. Nah, kalau misalnya tadi ini dalam sebulan viewernya 8.000, kita bisa kali 3 dolar kali 8. Misalnya dapat berapa? 1 dolar itu 15.000 misalnya. Saya buka kalkulator dulu. Misalnya 15.000 dikali 3 sama dengan 45.000. Kita kali 8, karena setiap bulannya ada 8.000 viewer, sama dengan 360.000. Ya, jadi video ini dalam sebulan menghasilkan 360.000 ketika dirupiahkan. Coba kita dolarkan, misalnya 3 US dollar kali 8, ya 24 US dollar. Beda tipis dengan ini. Ya, memang sudah segini estimasi pendapatannya setiap bulan, 23 US dollar. Nah, ini RPM. Jadi setiap iklan ternyata harganya berbeda-beda. Yang pasti pembayarannya itu setiap per 1000 penayangan. Oke, kita lihat video yang satu. Kalau yang ini RPM-nya malah rendah. Ya, sama-sama tutorial. Yang satu soal website, yang satu soal komputer. Ternyata yang website ini lebih mahal karena RPM-nya nyaris 3 US dollar. Sementara yang ini 1 US dollar pun tidak cukup, tapi kita anggap saja ini 1 US dollar. Dengan penayangan 30.000 atau 31.000 tadinya. Kita kalikan, ya memang 0,8 ya. 0,68 dikali 30.
ya memang cuma 20 US dollar. Ya, paling tidak teman-teman sudah bisa sudah menangkap gambaran penghasilan YouTube tuh seperti ini modelnya. Jadi setiap iklan yang tayang itu harganya pun beda-beda, dan setiap video juga harganya berbeda-beda juga. Jadi sebenarnya kita buat saja video yang berkualitas, video yang informatif. Tapi analisis sementara saya, besaran harga per iklan itu tergantung sasaran. Kalau sasarannya menyasar kepada orang-orang dewasa misalnya, tentang komersil, ekonomi, atau keuangan, itu sebenarnya harga iklannya lebih mahal. Karena sasarannya ya soal bisnis, soal ekonomi. Nah, misalnya saya soal website ini banyak kaitannya dengan pendanaan, keuangan, ekonomi, perbankan, dan lain sebagainya, maka wajar ketika mereka memberi harga yang lumayan besar. Bayangkan RPM-nya 2,74 atau kita bulatkan menjadi 3 US dollar. Sekalipun penayangannya hanya 8.000 setiap bulan, tetapi karena RPM-nya yang besar, maka kita bisa memperoleh 360 atau sampai 400 setiap bulannya. Nah, teman-teman sudah bisa punya gambaran berapa penghasilan para YouTuber. Bayangkan kalau misalnya kita buat video setiap hari dan setiap bulannya semuanya itu berpenghasilan. Ini baru 2 video saja. Jadi kalau misalnya ini 23 US dollar, misalnya 23 dikali 15.000, 345, dan yang tadi 20 US dollar kali 15 sama dengan ya 600 sampai 700. Ini baru 2 video. Ya sekitar 600 sampai 700 sebelum video-video yang lainnya. Ya, dan video-video lama selama masih ditonton dan selama menayangkan iklan, maka sejauh itu pula YouTube channel kita terus berpenghasilan. Jadi sampelnya cuma 2 ini saja, paling tidak saya bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan sekalian berapa sebenarnya penghasilan konten-konten yang ada di YouTube. Jadi memang betul per 1000, tapi ternyata setiap iklan itu juga memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi tidak paten per 1000, karena ada yang berpendapat bahwa gajinya itu adalah 1 US dollar per 1000 penayangan. Ya, itu gambaran umum, tapi ternyata pada faktanya ya tidak selamanya seperti itu. Nah, kadang kita hanya dibayar tidak sampai 1 US dollar per 1000 penayangan, bahkan kadang juga setiap 1000 dibayar 3 US dollar. Jadi tergantung video yang kita buat. Semoga review kita tentang penghasilan YouTube channel Kreatif Berkarya ini memotivasi teman-teman sekalian. Ya, saya tidak mengajak teman-teman untuk mengejar berapa income-nya, berapa penghasilannya, tapi mari silakan berkarya, silakan nge-YouTube. Ya, apapun profesi Anda, apapun profesi utama Anda, saya pikir YouTube ini tidak menggantikan, tidak mengganggu profesi itu, tapi justru menjadi penunjang pekerjaan teman-teman. Bayangkan kalau Anda seorang guru, seorang dosen, bisa memanfaatkan YouTube ini sebagai sarana atau media penunjang pekerjaannya, ya selain hobi tersalurkan juga memberikan income yang menjanjikan pula. Artinya bisalah membiayai atau memiliki biaya pemasukan tambahan dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan sekalian, kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan komentar di kolom komentar di bawah, atau teman-teman ingin menyampaikan pengalamannya dalam dunia YouTube, silakan, kita akan berbagi pengalaman di sini. Dan seperti biasa, terima kasih jika teman-teman berkenan untuk mengklik tombol subscribe. Bisa juga kalau ingin like, komentar, dan silakan di-share jika ini dianggap bermanfaat. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.